satu detik yang menantang hukum fisika. Saat seluruh dunia mengira bola itu sudah mati, Megawati Hangestri justru terbang di atas lantai dengan refleks yang melampaui batas kecepatan manusia. Ini bukan sekedar pertahanan biasa, ini adalah momen di mana rekor libero terbaik dunia hancur dalam sekejap mata oleh sang Megatron. Keajaiban visual di atas lapangan. Inilah momen yang membuat sosok Megawati Hangestri terlihat mustahil bagi akal sehat manusia biasa. Secara visual, ia tampak seolah memiliki kemampuan untuk meramal masa depan karena sudah berada di posisi yang tepat sebelum bola jatuh menghantam lantai. Dari kacamata fisika, Megawati menunjukkan kejeniusan luar biasa dalam mengambil momentum bola yang melesat sangat cepat. Ia tidak mencoba melawan kecepatan bola secara frontal yang berisiko membuat bola terpental liar, melainkan menyelaraskan sudut lengannya dengan vektor datangnya serangan lawan. Extra Volley News melaporkan bahwa Megawati benar-benar menampilkan sesuatu yang gila dan luar biasa di pertandingan krusial ini. Ia tidak hanya sekedar bermain bagus untuk timnya, tetapi ia sedang menyuguhkan sebuah keindahan seni dalam olahraga voli yang jarang sekali bisa kita saksikan dalam sejarah profesional. Sentuhan hidup sang maestro. Setiap sentuhan bola dari tangan Megawati Hangestri terasa begitu hidup dan memiliki nyawa tersendiri. Setiap pergerakan kakinya di atas lapangan penuh dengan keyakinan yang absolut, dan setiap keputusan yang ia ambil menunjukkan kelas yang sangat berbeda dari pemain lainnya. Sejak awal laga dimulai, Megawati sudah terlihat berada di level yang jauh lebih tinggi dibanding pemain lain. Serangannya tidak hanya tajam, tetapi akurasinya sangat tinggi dengan timing loncatan yang nyaris mendekati sempurna tanpa celah. Spike-spike keras yang ia lancarkan bukan sekedar upaya mencari angka demi angka, melainkan sebuah pertunjukan seni dalam kekuatan yang memukau penonton. Ia tahu betul kapan harus memukul bola dengan tenaga maksimal dan kapan harus menempatkan bola dengan cerdas di area yang kosong. Semua penonton terdiam melihat dominasi total sang Megatron. Refleks monster yang tidak manusiawi. Namun, titik terbaik dari permainan Megawati justru muncul dari satu hal yang membuat semua orang terpanah, yaitu refleksnya yang luar biasa. Refleks Megawati begitu cepat sehingga seolah-olah terlihat tidak manusiawi bagi siapapun yang menontonnya. Dalam situasi-situasi tersulit, saat bola berubah arah secara tiba-tiba akibat blok, tubuhnya bereaksi lebih dulu bahkan sebelum pikiran sempat mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Layaknya monster di atas lapangan, ia mampu menyelamatkan bola-bola mustahil, mematahkan serangan lawan yang mematikan, bahkan langsung membalikan keadaan menjadi peluang serangan balik yang menghancurkan mental musuh. Dalam bertahan, refleksnya membuat lawan merasa frustasi karena serangan mereka sia-sia. Spike keras yang seharusnya menjadi poin pasti, justru dipantulkan kembali dengan kontrol yang sangat sempurna oleh Megawati. Ketenangan di tengah badai serangan. Yang membuat semuanya semakin istimewa bagi para penggemar adalah refleks luar biasa itu berpadu sempurna dengan ketenangan batin yang luar biasa. Megawati tidak pernah terlihat panik meskipun berada di bawah tekanan serangan bertubi-tubi. Ia membaca alur permainan dengan saksama, merespons dengan insting yang sangat tajam, dan mengeksekusi setiap gerakan dengan presisi tingkat tinggi yang mematikan. Di momen-momen krusial, saat tim membutuhkan keajaiban, ia selalu muncul sebagai pahlawan yang bisa diandalkan. Pertandingan ini menjadi bukti nyata bahwa Megawati Hangestri bukan hanya pemain hebat biasa. Ia adalah pertunjukan itu sendiri bagi dunia voli internasional. Penampilannya indah, brutal, cepat, dan sangat efektif. Saat peluit akhir berbunyi, satu hal tak terbantahkan, bahwa Megawati benar-benar monster di lapangan dalam arti yang paling indah. Rahasia kecepatan reaksi elit. Dari semua momen luar biasa yang ditampilkan Megawati Hangestri, refleks paling menakjubkan justru terjadi saat ia mengambil bola bawah yang sangat rendah. Momen yang terlihat sederhana bagi orang awam ini, sebenarnya secara teknis nyaris mustahil untuk dilakukan oleh manusia normal. Begitu cepat dan begitu sigap. Sampai-sampai rekan setimnya Nur Laili dibuat melongo tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan secara langsung. Secara kasat mata, Megawati mungkin terlihat hanya jatuh ke lantai. Tapi jika dianalisis dengan sistem fisika pergerakan tubuh, apa yang ia lakukan adalah reaksi tingkat elit yang sangat langka. Mari kita bicara soal waktu reaksi atau reaction time.
Bola yang datang rendah biasanya sudah mengalami perubahan sudut pantul yang acak akibat blok, yang berarti arah dan kecepatannya berubah dalam waktu yang sangat singkat. Melampaui standar saraf manusia. Otak manusia rata-rata membutuhkan waktu sekitar 200 hingga 250 milidetik hanya untuk merespon sebuah stimulus visual yang cepat. Namun pada sosok Megawati, respons itu terasa jauh lebih cepat dari standar normal saraf manusia pada umumnya. Seolah-olah tubuhnya bergerak bersamaan dengan arah bola, bukan bergerak setelah bola dipukul oleh pihak lawan. Rahasia kedua terletak pada pengaturan pusat gravitasi atau center of mass. Megawati tidak menjatuhkan tubuhnya secara acak atau ceroboh ke lantai lapangan. Ia menurunkan pusat gravitasinya dengan sangat cepat dan presisi luar biasa. Ia menjaga keseimbangan agar tubuhnya tetap terkendali penuh saat meluncur ke lantai yang keras. Lutut ditekuk, pinggul diturunkan, dan badan dimiringkan dengan sudut yang tepat untuk mengurangi momen inersia yang bisa menghambat kecepatan geraknya. Manipulasi, gesekan, dan momentum. Hal ketiga yang membuatnya spesial adalah pemanfaatan gaya gesek dan momentum tubuh yang sangat efisien saat bertahan. Saat Megawati bergerak meluncur ke arah lantai, ia memanfaatkan gesekan minimal antara sepatu dan permukaan lapangan dengan teknik yang sangat cerdas. Ia melakukan langkah-langkah pendek yang cepat, lalu melakukan transisi ke gerakan sliding ringan yang sangat mulus. Hal ini membuat momentum tubuhnya tetap mengarah tepat ke arah datangnya bola, bukan berhenti tiba-tiba yang bisa mencederai otot. Inilah alasan utama mengapa ia bisa menyentuh bola dengan kontrol yang sangat halus, bukan sekedar menyentuh asal bola tetap hidup. Keempat, yang paling krusial adalah koordinasi antara mata, tangan, dan inti tubuh yang bekerja secara harmonis. Refleks Megawati bukan hanya soal kecepatan, tapi soal sinkronisasi saraf yang sempurna. Memori otot tingkat tinggi. Mata Megawati mengunci pergerakan bola dengan tajam, sementara inti tubuhnya menjaga stabilitas posisi, dan lengannya bergerak pada sudut optimal agar pantulan bola tetap naik ke atas. Hal ini dilakukan agar bola bisa dimainkan kembali oleh rekan setimnya untuk menjadi serangan balik yang mematikan. Ini bukanlah refleks instingtif semata yang muncul karena keberuntungan, melainkan hasil dari ribuan repetisi latihan keras dan memori otot tingkat tinggi yang telah terasah bertahun-tahun. Dan di momen itulah Nurlaili terdiam membeku. Bukan hanya karena bolanya tetap hidup, tapi karena cara luar biasa Megawati menghidupkannya kembali dari posisi yang sangat sulit. Apa yang dilakukan Megawati jelas bukan sebuah keberuntungan. Secara fisika, ia berhasil mempersingkat waktu reaksi dan mengontrol seluruh gaya fisik dalam satu gerakan yang padu. Menantang hukum keterlambatan. Itulah sebabnya refleks ini terlihat tidak masuk akal bagi pengamat olahraga. Bahkan terlihat hampir seperti sosok monster yang menakutkan bagi lawan. Tapi justru disitulah letak keindahannya yang paling hakiki. Fisika, teknik kelas atas, dan insting tajam bertemu dalam satu gerakan yang sangat sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Megawati tidak sekedar menyelamatkan bola agar tidak jatuh. Ia sedang menantang hukum keterlambatan manusia, dan ia berhasil memenangkannya dengan gemilang. Kehebatan Megawati Hangestri tidak berhenti pada bola bawah saja. Justru pada momen pertahanan dik, ia menunjukkan level yang sangat berbeda. Teknik dik yang ia lakukan bukan sekedar cara menyelamatkan bola dari serangan lawan. Dik miliknya sangat sempurna, terarah, dan penuh dengan perhitungan matematis yang sangat akurat. Antisipasi sang predator lapangan. Terasa seolah-olah Megawati memiliki mata kedua dalam membaca setiap momentum yang ada di lapangan pertandingan. Dalam dunia voli, melakukan dik adalah reaksi yang paling sulit, karena bola datang dengan kecepatan tinggi dan sudut yang sangat tajam. Namun, Megawati mampu berada satu langkah lebih dulu dari arah jatuhnya bola. Secara ilmiah, ini berkaitan dengan anticipatory perception, kemampuan otak luar biasa untuk membaca pola sebelum kejadian benar-benar terjadi secara nyata. Ia tidak menunggu bola dipukul keras baru bereaksi, melainkan sudah membaca sudut bahu spiker lawan dan posisi pergelangan tangan mereka. Informasi itu diproses dalam sepersekian detik, lalu tubuhnya bergerak lebih dulu. Inilah yang membuat pertahanan Megawati terlihat mustahil, karena ia jenius dalam mengarahkan energi kinetik bola.